Ini dia map panas Haredang Miramar match ketiga kita. Kali ini siapakah yang akan mengamankan winner-winner chicken dinner kita? Mengingat tadi sudah ada back to back winner-winner chicken dinner, yaitu Boom Esports. Akankah menjadi jinx atau triple chicken dinner is real? Ya, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita lihat lah ya dari dua match sebelumnya. Vikendi Boom 6 kill, Sunhawk Boom lagi 14 kill. Kalau di total mereka dua match ini sudah mengumpulkan ya kurang lebih 20 kill. 20 kill di dua match awal ini pasti ngeboosting semangat mereka banget. Sebagai pembuktian juga dari drama-drama yang lagi ada di komunitas kita tentang micin dan non micin ya. Ini mungkin bakal menjadi sesuatu yang sangat menarik pastinya sebagai tanda pembuktian juga dari Boom Esports bahwa ya perihal micin itulah ya. Jadi selain aktivitas latihan, mereka juga harus menjaga kondisi kesehatan ya. Betul, dan tentunya setiap tim punya peraturan-peraturan yang berbeda di setiap gaming house mereka, di setiap manajemen mereka, dan tentunya kita harus tetap menghargai peraturan yang ada dalam sebuah manajemen tim. Betul sekali, dan melihat garis pesawat yang cukup pelit kali ini di map Miramar ini bakal menyulitkan banget buat beberapa tim yang punya drop zone di area Monte, Hacienda, El Pozo terlebih, dan La Cobreria. Harusnya sih ada beberapa tim yang bakal bertemu ketika rebutan vehicle dan circle-nya. Circle-nya tuh selaras dengan garis pesawatnya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi buat tim yang turun di area El Pozo, La Cobreria ini akan sedikit dirugikan karena mereka harus cari vehicles dulu, mereka harus menuju ke arah drop zone awal mereka, terus mereka balik lagi untuk menuju ke dalam circle. Belum tentu jalur mereka tuh bener-bener bebas hambatan. Kalau misalkan tiba-tiba ketika mereka balik lagi untuk masuk ke dalam circle dan dipotong sama tim lain, itu yang bakal berbahaya banget. Dan tentunya kalau kita perhatikan dari circle-nya tadi yang menuju ke bagian tengah ke arah kanan, sedikit mengambil dua pulau yang terpisah. Di bagian utara tuh numpuk banget. Ada The Pillars yang turun di arah Torre, terus misalkan di arah kampo militernya kalau nggak salah tadi ada Boom Esports juga yang turun di arah kampo militer. Terus ada Dranix juga yang seperti biasa sesuai dengan statistik yang sudah dikeluarkan oleh LDOG dan juga Dona tadi waktu mereka ngebahas di coretan-coretan TV yang keren itu. Crashdale Valley ditempatin sama Dranix. Berarti kurang lebih ada 3 tim yang sudah menunggu dari bagian utara. Betul sekali. Bahkan The Pillars dengan Dranix ada kemungkinan bakal menjadi head to head real ya. Karena mereka berdekatan sekali drop zone-nya. Sementara kita lihat semua tim kalau misalkan di map besar hampir semuanya itu nggak ada yang mau keluar looting dari circle. Nggak ada. Ini cuma perihal tim-tim yang saat ini kondisi drop zone-nya itu nggak masuk ke dalam lingkaran yang pertama. 3 tim yang gue sebut tadi, Boom, TP, dan juga Dranix. Mungkin akan dihambat juga sama Louvre. Mengingat Louvre itu kalau nggak salah turunnya di sekitar El Azhar. Drop zone mereka di El Azhar. Harusnya kalau misalkan Louvre sedikit bersabar, dia bisa motong setidaknya 1 tim di antara 3 tim yang tadi kita sebutin. Betul sekali. Dan bahkan kita lihat di sini dari Dranix juga bakal looting dengan nyaman. The Pillars kali ini juga yang tadi kita sudah bahas berkali-kali. Betul. Bakal looting dengan nyaman. The Pillars biasanya ngambil Valdemar ya, tapi pada kali ini mengingat mengingat garis pesawatnya yang tadi, kayaknya bakal sulit juga buat mereka menyentuh Valdemar. Dan ini dia statistik player dari Boboho. Favorite weaponnya AWM. Padahal jarang banget dan susah banget ditemukan. Tidak setiap supply itu isinya AWM karena terisi dengan senjata-senjata yang lainnya juga yang ada di dalam supply boxnya. Dan tentunya kalau kita mengingat The Pillars ini di season 1 mereka bermain dengan sangat gemilang banget. Perform mereka bagus banget. Namun sayang ketika di match terakhir tiba-tiba ada tabrakan dari beberapa tim yang ngebuat mereka gagal lolos masuk dan mewakili Indonesia di SEA-Finals waktu itu. Terus kalau kita ingat di regular season, di season 2 kemarin, mereka finish di posisi ke-12. 3 kali winner chicken dinner, 266 kills. Dengan jumlah total poin yang mereka dapatkan di 531. Ya, karena kalau misalkan kemarin di regular season, The Pillars itu bermainnya sempat tidak konsisten ya untuk beberapa week. Dan itu dia yang membuat mereka berada di posisi ke-12. Tapi nggak menutup kemungkinan tiba-tiba di Grand Finals galak dan menempati posisi top 5 atau top 3, dan kita lihat saja karena Miramar ini kemarin menjadi map unggul mereka ya. Betul, map yang bisa dibilang salah satu signature mapnya mereka juga yang ngebuat mereka mungkin kalau main di Miramar ini ngebuat mereka lebih pede. Harusnya. Dan kita lihat dari Dranix pun sudah berkelana dengan mobil-mobil, dan tadi sempat dibahas juga oleh LDOG, vehicle akan menjadi suatu aset yang penting untuk di Miramar untuk melakukan rotasi. Dan sebelum masuk ke vehicle lebih lanjut, kita bahas dulu key player statistik dari Ucup. Betul, ini kalau dilihat-lihat Boboho sukanya AWM, Ucup sukanya M24. Sama-sama pemegang sniper yang disorot oleh data kita tadi yang sekarang juga sedang kita pantau.
dari perolehan killnya dan juga gyro sensitivity-nya dia juga. Wow, third person kameranya 299 kurang 1 untuk menyentuh angka 300%. Red dot hologramnya juga 299 kali 3 scope 170. 179. Kenapa semuanya nanggung ya? Malah yang ini over. Kali 8-nya 51, nggak pas 50. Kentang ya. Iya, kentang banget gitu. Nggak enak tau ditanggungin. Potato. Biar Itu tim lain kayaknya. Itu tim lain, Jel. Apa mungkin potato gironya bakal potato? Wah, tidak mungkin sih. Kalau potato kayaknya nanti kita bisa minta kali ya. Potato Iya. tuh settingan gironya seperti apa untuk sensitivity-nya supaya bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih bingung. Karena nggak semua player yang main di klasik pun mereka menggunakan giro loh. Ada yang emang sukanya yang smooth-smooth biasa aja, nggak ingin pakai giro, pengennya manual, pakai jempol, pakai telunjuk, pakai jari-jari yang lainnya juga yang mereka punya, atau main pakai 20 jari kan kita nggak tahu juga. Oh iya. Jari-jari yang mereka punya ya. Iya dong, masa Wow. minjem jari orang? Nggak bisa sih. Susah, Jel. Susah. Kayaknya perlu ya ditantang fun match yang main 2 orang satu HP. Jadi satu pakai tangan kiri, satu pakai tangan Tangan kanan. kanan. Itu kayaknya seru tuh kalau ada model fun match kayak gitu. TDM-nya gitu ya. Bagus sih, itu seru sih pasti. Berarti yang main itu 8 orang satu tim. 8 kali 8 2 orang. oh jadi 16. Jadi total 16 orang, iya. Banyak banget. Kalau Cuma menang buat TDM doang. Kalau menang hadiahnya dibaginya lebih banyak, Pas. Bener, berarti yang main gak cuma satu tim. 4 tim. Karena bergabung. Mereka bergabung. Ngetes chemistry. Oh iya, Ngetes chemistry. benar. Kayak ini ya kalau misalkan lomba lari diikat kakinya. Nah, Iya, model-model kayak gitulah ya. Boleh. Oke, kalau kita lihat lagi dari arah Los Leones, Onyx juga sudah mulai melakukan pergerakan dengan banyaknya vehicles yang dipunya. Mentang-mentang tadi baru dibahas sama Eldoge, kalau vehicles itu penting banget di Miramar, terbukti Onyx mempunyai 4 vehicles. Ya betul sekali. Apapun itu diambil aja karena semua vehicle di Miramar ini bisa dijadikan aset lah. Kalau misalkan Betul. kayak Tayo, emang sih lambat. Tapi dari badannya yang besar itu, badan Tayo maksudnya. Wah, bodycar lu. Bodycar lu. Bodyguard. Badan Tayonya itu bisa dijadikan fortingan yang sangat enak. Apalagi kalau bannya dipecahin. Yap. Jadi udah dibuat lebih ceper lagi ya? Iya, jadi diceperin Tayonya terus dimodif. Waduh. Gila. Jadi acara lain tuh. Tim jadinya. Dan kita lihat Aura juga pakai 4 mobil, 4 vehicle. Betul, tapi ada Potato seperti yang baru dibahas tadi, langsung aja di spray dari bagian high ground, belum ada damage yang connect ke arah pemain-pemain dari tim Aura. Mereka hanya bergerak dan memastikan posisi mereka cukup nyaman, dan sepertinya Jaden ingin memberikan tembakan balas walaupun di spray dengan menggunakan M4 scope 4-nya belum ada damage yang diberikan menuju ke arah Potato. Hanya sedikit gertakan untuk masing-masing player dan tim yang berada tidak terlalu jauh, tapi sepertinya Potato sendirian, dia harus mundur ke arah belakang karena Aura sudah mulai terpancing untuk melakukan fight dengan seorang Potato. Yes, betul sekali. Open fire yang dikeluarkan oleh Potato nampaknya memancing Aura untuk langsung mendekatkan diri. Bahkan kali ini Potato nggak punya vehicle. Dia hanya bisa menggunakan kakinya untuk berlari dan sementara akan ditunggu jemputan dari Renalre. Betul, dan untungnya di arah ini bener-bener lengkap banget gundukannya. Jadi masih bisa tutup angle shoot dari arah Aura, masih bisa menyelamatkan diri, dan tentunya kali ini satu AWM yang terpapar untuk disuplai yang pertama, airdrop yang pertama, namun akan sedikit sulit untuk diluting karena berada di bagian atas dari rumah biru ini. Ya, ini bisa nggak ya diambil? Nah, susah sih, harus mainin pintunya. Oke, untung ada Pintunya pintu. buka, ya untung ada pintu, jadi masih bisa naik ke bagian atas ya. Karena ini balik lagi, ini PUBG Mobile man, game yang kompleks. Ada gedung yang ada pintunya, ada gedung yang nggak ada pintunya. Pintunya pun ada yang bisa dihancurkan, ada yang nggak bisa dihancurkan. Realistis. Realistis, karena orang perang pun ada pintu dan ada yang nggak ada pintunya gitu. Betul. Jadi kalau dari besi ya nggak bisa dihancurin. Betul, tidak bisa Paling dihancurkan. Penyok-penyok. Kita mau perang. Bukan mau Ya. bertamu. Kata junior, gue ingetnya itu ya? junior. Oh waktu iya, itu. ini kita callback junior ya. Karena gua tuh junior kan di grand final ini nggak masuk ke final kan? Iya. Dia nggak masuk ke caster maksud gua. Ada. Caster di final, dia analis. Jadi kita membawa kata-kata junior ke Betul. sini, ke meja Mengenang. caster, betul. Anjir mengenang. Maksud gue mengingat kembali ucapan-ucapan seperti apa yang biasa dikeluarkan oleh junior, tapi sepertinya Potato lolos, Hazelnutnya tidak, tapi bukan sama tim Aura, malah sama tim Dranix. Ya, berarti Airwolf melakukan split nampaknya pada kali ini karena kalau kita lihat dari pergerakan mereka Yep. kayak sesama player tuh bertemu dengan tim-tim yang berbeda. Bahkan kali ini dari Chess juga langsung regrouping, nggak mau berlama-lama di bukit
yang ada di atas karena Aerowolf pastinya mendapatkan informasi kalau memang ada baku tembak di area sini. Betul, tapi Potato sepertinya juga udah mulai ketahuan karena Chess langsung mengambil angle-nya untuk mengontrol dan melihat pergerakan dari Potato. Masih banyak informasi yang ingin didapatkan oleh tim Dranix sepertinya. Tapi dari dua player yang ada di bagian high ground, berhasil naik. Berarti permainan pintunya bagus nih. Bisa dimaksimalkan dengan baik untuk bisa melakukan looting di airdrop yang ada di bagian atas. Ya betul sekali, karena airdrop itu isinya sangat penting sih. Bisa buat nge-refresh juga, bahkan pada kali ini Alter Ego sudah mengisi perbukitan dekat dengan Los Leones. Baru dibahas. Dranix lagi ngincer orang, tapi sekarang malah mereka yang diincer orang. Ada RRQ di sekitar sini yang bisa melihat pergerakan dari tim Dranix. Sudah mulai dipantau dan enak banget RRQ mantaunya karena scope mereka panjang-panjang semuanya. Ya betul sekali, yang panjang-panjang memang bagus untuk bisa melihat ke arah depan. Hampir terpancing, tapi tidak masalah karena RRQ langsung melakukan rotasi. Sementara kita lihat dari Cryzen berhasil untuk di-revive dengan setup smoke pada kali ini. Dan RRQ pindah ya? Ya dia pindah. Dia pengen nyari angle-nya supaya bisa dapetin semua pemain dari Dranix, diputerin terlebih dahulu, atau ingin langsung ditabrak di pusat dia pindah bukit. Dia nyari angle yang bener-bener bisa ngelihat ke arah 4 player dari tim Dranix ini. Ya betul sekali, repositioning yang cukup baik nampaknya dilakukan dari RRQ. Jadi kalau misalkan mereka pindah pada kali ini membuat posisi mereka lebih baik lagi, dan Ucup sudah mulai mendapatkan informasi bahwa memang ada RRQ yang sudah mulai berpindah juga, mendapatkan sisi lain ada Aerowolf juga. Betul, ada Aerowolf di sebelah kiri. Depan mereka di bagian high ground ada tim RRQ yang sudah mulai memantau pergerakan dari tim Dranix. Dranix bener-bener ke sandwich dari dua tim ini. Lengah sedikit dari kanan bisa nembak, lengah sedikit dari kiri bisa nembak. Tapi untungnya mereka dari kanan agak sedikit tercover karena mereka ada di bagian high ground yang lebih tinggi dibandingkan tim Aerowolf. Ya betul, Aerowolf berada di rumah dewa dekat dengan lower ground, dan sementara kita lihat dari Dranix nggak bisa kemana-mana, ke kanan kena, ke kiri kena, hanya bisa menunggu saja kepastian dari tim-tim lain yang menghimpit Dranix. Betul, masih bisa dan masih menunggu. Ini blue zone yang kedua. Kita bakal ngeliat bentar lagi bantingan yang sangat drastis dari circle 2 ke circle 3 menuju ke arah sebelah mana. Karena kalau tadi kita lihat circle-nya sedikit mendonat. Tapi kalau di Miramar katanya dari 2 ke 3 ya. Ini posisinya pernah terjadi. Bentar. Tapi kayaknya bukan BTR sama AE deh. Tapi ini kan dekat Los Leones kan. Emang bukit yang ditempatin sama AE ini bukit yang enak banget. Nah, dipukul temannya, kirain pukul-pukulan gitu loh. Ada masalah apa coba di Alter Ego ini tiba-tiba mereka pukul-pukulan gitu. Mereka tuh sering banget melakukan setup ini di Bukit Los Leones. Kayak mobilnya dikumpulin jadi satu di area tengah, terus merekanya ngejaga bagian atas. Ini kalau ini dia nih. Mateng circle-nya. Mateng sudah Los Leones berdarah, bos. High ground-nya dikuasain sama Alter Ego lagi. BTR masih bisa cukup tenang walaupun tidak terlalu nyaman-nyaman banget lah, karena setiap pergerakan BTR udah dipantau sama tim Alter Ego. Kalau Alter Ego bisa mendapatkan sedikit celah untuk memanfaatkan dan bisa nembakin pemain-pemain dan tim BTR ini, bisa dibilang BTR agak sedikit apes banget sih untuk di 3 match ini. Ya, tapi BTR tuh biasanya kalau di awal-awal belum panas ya. Betul. Hanya meraba-raba saja mencari informasi-informasi dari tim lain. Bahkan kali ini kita lihat dari Lufre Okiozora, dia berpisah dari teman-temannya. Dan pastinya udah dapet informasi juga kalau misalkan mungkin ada beberapa player yang berada di compound-compound bawah. BTR udah pindah, nggak ditembakin sama Alter Ego. Anthem sendirian aja, dia bakal ditabrak langsung sama 2 pemain dari tim victim. Ada Chisun dan juga Banyu yang sudah mulai turun dari arah vehicles-nya. Anthem berusaha buat kabur dan akan ditembak dari arah belakang, namun dia masih bisa bertutup angle shoot-nya. Chisun mencari angle shoot namun terlambat karena sudah kabur ke arah yang aman. Dan ada backup fire dari 3 player yang lainnya. Yes, betul sekali. Membuat salah satu player dari Siren bisa melakukan regroup, dan bahkan Banyu yang terkikis darahnya pada kali ini. Victim berhasil mendapatkan compound, dan di sisi lain Aura mulai menyisir area perbukitan-perbukitan untuk bisa masuk ke dalam circle. Betul, mereka main di arah La Bendita. Mangkoknya La Bendita bakal dimainkan terlebih dahulu. Onyx juga melihat 1 vehicles yang lewat di bawah tebing mereka. Masih mencari informasi, masih mencari angle shoot untuk menuju ke arah vehicles yang lewat di sekitar mereka. Tapi kayaknya angle shootnya tertutup dan terlalu rumit untuk ngebuka visionnya. Balik lagi, ini tebing-tebing yang enak banget buat ngontrol high ground dan lower groundnya, tapi agak sedikit sulit kalau mereka nggak bisa ngontrol di setiap sisi yang ada di bukit itu. Ya betul sekali, karena setiap sisinya itu agak curam ya. Betul. Jadi kalau misalkan jatuh juga membahayakan diri mereka. Dan sementara kita lihat dari Aerowolf masih bertahan di rumah yang sama, dan RRQ juga sudah mulai melakukan rotasi kembali. Spaoff memasak granat dilemparkan ke depan, tapi
pastinya tidak akan ada yang terjadi karena RRQ sudah cabut, langsung menutup angle shootnya juga, nggak akan bisa ditembakin sama sekali dari Aerowolf. Ini pertanyaannya, cabut untuk rotasi atau cabut untuk setup nge-push kompon ini? Kalau kita lihat dari minimap ya, semakin menjauh Rotasi menepi dan dia berhenti di suatu compound dekat dengan jalanan. Dan sementara kita lihat dari The Pillars sudah mulai melakukan setup di area open field. Kali ini Kental mulai tertembak dari sisi lain, sepertinya RRQ yang mulai melakukan penembakan ke arah The Pillars. Boboho juga terkikis darahnya. Dan Boboho sudah mulai memainkan karnya. Betul, nggak ada AWM, Kar pun jadi karena emang suka banget kayaknya dia untuk second weaponnya itu ke arah sniper, bukan ke arah SMG-nya. Ya betul, mengingat juga dia role-nya harusnya scouter ya dari Yep. Boboho sendiri. Jadi penting banget itu yang namanya sniper buat mantau-mantau ke arah depan. Dan sementara kita lihat dari Argenta masih memberikan pressure Wah. juga. Tapi ternyata kepalanya hampir saja hilang, helmnya terkena kepala peluru dari sisi RRQ. Itu helm level 1 dan circle menuju ke bagian utara, cukup banyak tim yang ada di bagian selatan. Ini akan terjadi cukup crowded untuk masalah fight di bagian selatan. Tadi kalau nggak salah ada 3-4 tim di arah selatan. Ini bakal numpuk banget. Rensky bakal langsung masuk ke dalam play zone dan ditembak dari arah belakang. Zuxi berhasil mendapatkan satu orang dan Rensky langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron dan juga Morph Team bertemu. Tidak bertemu di arah bootcamp, ternyata bertemunya di arah Miramar. Masih ada Frenzy yang menunggu di balik bukit. Kali ini Luxi bakal melakukan push, sementara 3 player dari BTR bakal melakukan backup dari arah belakang. Lempar granat terlebih dahulu, memainkan matanya. Twing! Lempar langsung ke bagian depan dan agak sedikit on point menuju ke arah Zai, memberikan sedikit cicilan damage dan ada smoke setup yang sudah mulai dikeluarkan. Zai menunggu kedatangan dari ketiga player Bigetron Red Alien, saling mengadu utility terlebih dahulu. Zai sedikit terlambat dalam menembak senjatanya dia dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi lemparan granat dari Frenzy berhasil membuat Luxi cukup low HP barnya. Namun masih ada backup cukup baik. Kali ini lemparan granat menuju ke arah Frenzy, terkikis 2 granat yang cukup matang, Jelly. Ya betul sekali, sepertinya No Mercy bakal langsung cabut, nggak bakal nyusul ke arah Frenzy. Dan 3 player harus pulang ke lobby dari Morph Team. Sementara di sisi lain terjadi fight antara Aura dengan Aero. Bahkan Aero terhempit antara 2 tim. Sempat terlihat juga ada Boom yang melakukan penembakan ke arah depan. Sementara kita lihat dari Jaden melakukan blind spray through the smoke ke arah Potato. Bakal dimasak granat yang pertama menuju ke depan, tapi Potato sudah mulai bergerak dan kita lihat akankah connect, tapi hampir saja. Sedikit lagi granat yang kedua bakal dilemparkan dari Jaden menuju ke pohon dan Potato akan menjadi kentang goreng di Miramar. Wow, langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby satu tim ini. Tapi di sisi lain, Aura akan segera menghadapi pemain-pemain dari tim The Pillars, di mana Onta sudah mulai terjebak di balik batu. Lemparan granat dari seorang Roses meletup sudah, namun masih bisa bergerak ke arah yang lain. Kenok dari 2 sisi, tapi ada Ion di sekitar mereka, tersandwich posisi dari tim Aura sebenarnya. Ya betul sekali, sempat tersandwich juga, dan tapi di sini mereka melakukan split Steve dengan Jaden di sisi kanan, dan sepertinya dari Onta akan kesulitan untuk melakukan revive ke arah Argenta. Sementara di sisi lain tim 9 juga ada berada di dekat dengan mereka. Betul, cukup banyak tim yang sudah mulai berdekatan, namun dari The Pillars tidak bisa bertahan lagi. Mereka sudah dipulangkan ke arah lobby. 2 tim sudah mulai hilang di menit ke-18 kali ini, dan Bigetron masih bisa melanjutkan fight-nya. Kali ini berada di arah lain dan bertemu dengan tim yang lain. Ada Lowbreak Kings yang siap menyambut kedatangan dari Bigetron Red Aliens. Yes, betul sekali, ada suatu rumah di dekat dengan pesisir circle. Kali ini sudah mulai terlihat ada granat-granat yang dilemparkan dan smoke setup. Bahkan Hans bakal memasak granatnya. Nggak jadi, diganti dengan M4 pada kali ini. Bahkan melihat ada open sekali di situ. Boom, Ikian bakal langsung diamankan kill point-nya dengan tapi ternyata granat dari Ryzen langsung on point ke arah Hans. Wow, itu lagi fokus sama tim lain, terus tiba-tiba diambil sama satu pinggir dari rumahnya. Geekfam tanpa disadari juga langsung dipulangkan ke arah lobby begitu saja. Ternyata vehicles yang mereka dipotong rotasinya sama tim RRQ meledak begitu aja. Yes, betul sekali, vehicle dari Geek juga sudah mulai meledak. Dan sementara kita lihat dari Bigetron, tersisa 2 player saja, Zuxi dengan Ryzen kali ini. Dan banyak sekali vehicle yang meledak di Miramar. Kenok sama temennya sendiri, diledakin kendaraannya. What happened, man? Dan wah, ketangkap ternyata. Onbit masih bisa mendapatkan waktu untuk ngejatuhin satu rotasi yang sangat berarti untuk tim Bigetron. Dan ternyata Bigetron berada di hashtag 13. Mereka hanya ngebawa poin kill yang tidak terlalu banyak. Mereka hanya mendapatkan 3 kill tanpa adanya bantuan dari placement point. Dan RRQ tiba-tiba balik setelah mereka ngedapetin satu tim dari Geekfam.
Oke, cukup mengejutkan Miramar kali ini. Dan kita lihat dari Alter Ego bakal bertemu dengan Onyx. Pergerakannya tertahan, tapi Martin ada darah yang muncrat dari kepala. Dan tembakan dari sisi lain membuat Martin gak bisa bangun. Kalau dia bangun dia bakal ketembak kembali. Dan kali ini dari Onyx berusaha untuk melakukan setup smoke. Blue Zone. Leon juga sudah mulai membawa mobilnya, bakal cabut dari Blue Zone, tapi nggak berhasil. Granat dari Smith mendapatkan KP dengan Ken secara bersamaan, membuat Onyx tidak bisa bergerak secara leluasa. Dan kali ini Martin juga berusaha untuk menjaga pergerakan, loncat ke bawah, vaulting sedikit, dan akan masuk through the smoke. Nggak nembak. Ya, Oh, menyatu healing. dengan smoke. Pinter banget move yang dilakukan sama seorang Martin. Bergerak pelanan pasti dan membuat dia aman. Bahkan lebih unggul pergerakannya daripada player-player Onyx yang lainnya. Nick hanya Wow. bisa menunggu di bagian dalam dari rumah batanya. Karena dia tahu di atas ada orang. Tapi ternyata orang udah mulai lompat. Bahkan Alter Wow. Ego berhasil survive dengan keempat pemain mereka tanpa kehilangan satupun pemain mereka. Tapi Badru di bagian paling depan sudah menabrak komponen sudah ditempatin oleh tim Siren. Dan akan ditembak oleh victim dari bagian high ground. Misery free shoot menuju ke arah komponen yang ada di bagian bawah. Mobil juga bakal suruh tembak begitu aja. Dranix dipulangkan di urutan ke-10. Sudah semakin terkikis. Tersisa 9 tim dan COVID spray yang cukup mengagumkan dari seorang Misery. 2 tumbang dan ada bantuan tembakan dari player victim yang lainnya. Wow, Anthem join the party. Ini bakal menjadi perkumpulan yang ramai sekali di depan sana. Bahkan What? Misery nyayur aja dari jendela, dipantau begitu saja. Tapi kita Oh ini lihat dia, Audrey mungkin bakal bertambah. Tapi Just Space di bagian belakangnya menjadi incaran oleh seorang Misery. Audrey berhasil menabrakkan mobil yang menuju ke arah Shake yang berada di bagian lower ground. Dan kali ini smoke set up terlebih dahulu. 4 pemain victim benar-benar komit untuk langsung melakukan spray ke arah tempat yang ditempati oleh pemain-pemain Siren. ya betul sekali. Siren soalnya berada di tengah-tengah open field. Bahkan ada smoke yang benar-benar memancing Di-push. semua tim. Dan kali ini Misery dengan sangat percaya diri bakal langsung nge-push ke arah depan, keluar dari mobil, tapi terlambat untuk melakukan spray. Bahkan backup dari teman-temannya sedikit terlambat. Banyu akan membawa Fajar kali ini bakal ditabrak kembali. Compoundnya 2 melawan 2. Oh, nggak jadi. Oh Nggak nggak jadi. Oh, jatuh satu. Oh, dia pindah-pindah, digocek-gocek. Tapi ternyata tidak bisa menggocek terlalu banyak peluru yang ditembakkan oleh banyak orang di tengah-tengah sana. Wow, ini open field banget. Siapapun yang masuk duluan bakal ditembakin dan menjadi shooting gallery. Dan bahkan Chisun, waduh, gila keren banget. Digocek kiri kanan dan bahkan melakukan setup last man standing dari victim. Bakal berusaha untuk survive. Wah. Ion. Tiba-tiba Ion menggila cuy. 10 kill didapatkan oleh Ion. Dan player mereka masih utuh 4-4-nya. Oh. Dia tiba-tiba ada di kanan, udah dapetin 10 kill dan posisi dia yang paling nyaman. Betul. Aman dan nyaman. Di sisi lain semua Wah. tim lagi gontok-gontokan juga. Ini enak banget posisinya. Dan Chisun juga berhasil mendapatkan Jaden headshot tadi dengan AWM-nya. Ini legit banget buat Ion sih. Udah mulai panas kayaknya. Betul. Ion-ionnya udah menjadi ion positif ya. Betul. Kalau tadi Ionnya masih galau antara Ion, ke kanan atau ke kiri, tapi ini udah mulai menuju ke arah kanan sepertinya. Ya betul sekali. Dan Lizard bakal Lolos. memasak granatnya, tapi dia masih belum pasti nih. Dia masih belum pasti. Wah. Berusaha untuk mendapatkan angle-nya kembali. Akankah on point jebakan granatnya? Tapi terlambat untuk meledak. Bakal dipush sama Steve sama dengan Roses. Bakal dimajuin. Lizard masih jongkok. Roses melakukan blind spray through the smoke. Mendapatkan tembakan dari arah lain. Wah, Ada Chisun. Chisun di belakang batu. Di sisi lain jump shot dari Steve mengarah ke depan. Evos pulang kembali di posisi ke-6. Dipulangkan oleh Aura. Dan Aura hanya menyisakan 1 player saja, Steve seorang diri. Betul, tapi Chisun gue suka banget sama move yang dia lakukan loh. Diem, dia bisa ngepikin orang-orang yang bengong yang udah kayak, oh belakang kita kosong, tapi ternyata masih ada Chisun. Makanya tadi kirain yang nembakin bukan Chisun ya. Udah mulai disisirin semuanya cuy. Polisi darat sudah mulai bergerak kali ini. Red Face membuka view-nya, mencari informasi, diparkir lagi, di forting lagi tadi. Walaupun tidak terlalu rapi, tapi setidaknya dia punya cover dari mobil dan juga supply box. Yes, betul sekali. Airdrop membuat refresh juga untuk Ah. armor dengan helmnya. Nih kalau misalkan diambil MK, makin sakit sekali. Dan ini hanya ada 1 tim yang 4 player. Betul. Sisanya tinggal 1-1. Betul, jadi tinggal 3 tim dengan kondisi Ion yang masih prima kondisinya. Betul sekali. Apalagi udah kantongin banyak kill point-nya. Dengan sangat percaya di Bukan 4 lawan 2. Anthem lebih memilih keputusan yang bijak dengan mati oleh Blue Zone. Daripada memberikan kill menuju ke arah Ion, lebih milih mati oleh Blue Zone karena tidak memberikan poin kill menuju ke arah Ion. Last man standing dari Aura. Steve, apakah bisa mendapatkan clutch ke arah pemain Ion atau tidak? Karena kalau kita lihat, ini semuanya ada di dalam zona.
masuk ke dalam circle. Oh, ini masih circle yang ke-6. Gamenya bakal selesai. Steve dipulangkan menuju ke arah lobby. 14 kill untuk Ion. Winner chicken dinner. Yes, dan ini dia Miramar yang sangat panas sekali fightnya. Sebenarnya pergerakan dari Ion tuh nggak terlalu terlihat. Tiba-tiba dia udah berada di posisi yang paling nyaman. Selalu seperti itu ya. Yap. Jadi kayak tiba-tiba dia udah ada di satu area yang kosong dan di sekitarnya itu mereka lagi pada fight. Tapi tadi kalau bisa dibilang ya, Ion itu tim yang jarang banget kesorot sama kamera. Kesorot sama kamera karena dari tadi kita ngeliatin fight-nya Bigetron sama Morph, terus kita ngeliatin Dranix yang perang sama RRQ, terus kita ngeliatin Onyx dan juga Alter Ego tadi. Jadi bener-bener kompleks banget gitu fight yang terjadi. Bahkan kita nggak sadar kalau misalkan Ion